lagi buat Gianluigi Donnarumma. Situasi nasib Donnarumma mengundang perhatian banyak orang. Sebastian Frey adalah salah satunya. Mantan kiper Inter itu menanyakan Donnarumma untuk bertahan. Seperti yang pernah ia katakan pada penjaga gawang timnas Italia tersebut beberapa tahun lalu. Donnarumma sudah berbincang dengan saya beberapa tahun lalu. Dan sekarang saya memberinya saran sama seperti beberapa tahun kemarin. Dia harus bertahan, tegas Frey kepada La Gazzetta dello Sport. Berhubung usianya masih sangat muda dan umur karir penjaga gawang yang terbilang panjang, Donnarumma tentu bisa mencari pengalaman di klub lain. Namun Frey meyakini kalau sang kiper bisa menjadikan dirinya sejajar dengan legenda rossoneri, Paolo Maldini. Dia muda dan bisa menjadi kapten di masa depan. Bahkan jadi sosok one club man selayaknya Paolo Maldini yang baru. Milan adalah tim yang ambisius. Hasilnya akan segera muncul. Jadi kalau ada di posisinya, saya akan berpikir ribuan kali sebelum pergi. Jikapun Donnarumma sampai hengkang, Milan sudah punya alternatif untuk penggantinya. Dia adalah Mike Maignan, yang belakangan ini cukup sering dikaitkan dengan banyak klub raksasa Eropa berkat performa apiknya bersama Lille. Dia sedang bermain dengan baik bersama Lille dan masuk ke timnas Prancis. Dia adalah kiper yang menarik dengan banyak ruang untuk berkembang, kata Frey lagi. AC Milan siap-siap jadi sultan musim depan. Milan yang sekarang sangat berbeda dengan dahulu. Masih teringat jelas bagaimana mereka beberapa tahun lalu harus berurusan dengan financial fair play hingga terpaksa absen dalam kompetisi Eropa selama 1 musim. Posisinya pun di klasemen akhir Serie A dalam beberapa tahun terakhir selalu buruk. Mereka kerap duduk di luar 4 besar sehingga tidak bisa berpartisipasi dalam ajang Liga Champions. Tentu itu sangat berpengaruh terhadap neraca keuangannya. Namun musim depan nampaknya Milan akan kembali beraksi di kompetisi kasta tertinggi Eropa tersebut. Mereka berada di posisi kedua dan unggul 4 angka dari 2 pesaing terdekatnya saat ini, yaitu Juventus dan Atalanta. Berpartisipasi di Liga Champions membuat Milan bisa bermandikan uang, baik dari kompetisi itu sendiri, hak siar hingga sponsor yang mungkin bakal berdatangan. Milan juga memperkuat ikat pinggangnya selama di bursa transfer musim dingin kemarin, meskipun memiliki anggaran belanja. Dana itu bisa menambah kekuatan ekonomi Milan untuk berbicara banyak di bursa transfer nanti. La Gazzetta dello Sport mengabarkan kalau Rossoneri bisa menganggarkan dana sebesar 100 juta euro untuk dibelanjakan ketika bursa transfer dibuka. Tentu nominal ini terhitung cukup besar, terutama jika mempertimbangkan situasi pandemi seperti sekarang ini. AC Milan percaya diri permanenkan Fikayo Tomori. Fikayo Tomori menjadi target prioritas AC Milan di bursa transfer musim panas mendatang. Setelah dirinya berhasil tampil apik usai didatangkan dengan status pinjaman pada bulan Januari. Pemain pinjaman Chelsea ini sukses mencuri perhatian para fans Serie A Liga Italia lewat penampilan solidnya di jantung pertahanan AC Milan. Laporan dari Calcio Mercato menyebutkan bahwa AC Milan berambisi untuk mempermanenkan status Fikayo Tomori. Namun hal itu tidak mudah, mengingat Thomas Tuchel selaku pelatih Chelsea saat ini menginginkan bek muda Inggris itu pulang ke Stamford Bridge. Namun bandrol senilai 28 juta euro atau sekitar 477,2 miliar tampaknya cukup untuk bisa meraih Tuchel agar rela melepaskan Fikayo Tomori secara permanen. Saat ini AC Milan kabarnya memiliki sisa dana transfer untuk lini belakang yang tidak terpakai, yaitu sebesar 15 juta euro atau sekitar 255,6 miliar. Mereka hanya perlu mencari tambahan dana senilai 13 juta euro atau sekitar 221,5 miliar
untuk bisa menuntaskan keinginan mempermanenkan Tomori. Tambahan dana 13 juta euro atau sekitar 221,5 miliar itu kabarnya bisa didapatkan dari dana penjualan Mattia Caldara dan juga Andrea Conti, dua pemain AC Milan yang saat ini tengah dipinjamkan ke klub lain. Mattia Caldara saat ini sedang menjalani masa pinjaman di Atalanta, sementara rekannya Andrea Conti saat ini tengah dipinjamkan ke Parma. AC Milan ajukan tawaran untuk beli Diogo Dalot. Diogo Dalot kehilangan tempat di tim utama United. Awalnya dia disiapkan untuk menjadi pengganti dari Antonio Valencia. Namun United kemudian membeli Aaron Wan-Bissaka yang tampil dan menyegel tempat di posisi bek kanan. Di Milan, Diogo Dalot memang tidak bermain secara reguler. Namun dia menjadi andalan dari Pioli ketika David Calabria ataupun Theo Hernandez butuh waktu istirahat. Dalot mendapatkan rapor positif dari pihak Milan. Dikutip dari Metro, Milan telah membuat keputusan untuk membeli Diogo Dalot secara permanen. Milan pun diklaim sudah mengajukan tawaran pertama dengan nilai 12 juta pound sterling atau sekitar 239 miliar. Sayangnya, United belum memberikan respon atas tawaran yang diajukan oleh Milan. Akan tetapi, United diyakini bakal meminta harga lebih mahal pada Milan. Sebab United saat tadi disebarkan berharap mendapatkan 18 juta pound sterling dari transfer ini. Ole Gunnar Solskjaer sudah punya Aaron Wan-Bissaka sebagai pilihan pertama di posisi bek kanan. Lalu ada juga Brandon Williams sebagai pelapis. Lantas, apakah Solskjaer masih butuh Diogo Dalot pada musim depan? Tentu saja saya sangat puas dengan berkembangnya pada musim ini. Dia adalah pemain kami dan kami menantikan saat dimana kami memilikinya kembali, ujar Solskjaer. Solskjaer belum secara pasti akan memasukkan Dalot dalam rencananya pada musim depan ataupun tidak. Namun sejumlah sumber meyakini bahwa sang manajer tidak keberatan melepaskan Dalot ke klub lain. AC Milan dan AS Roma berebut kiper tim papan bawah Liga Inggris. Sempat menjadi pilihan utama Paris Saint-Germain pada 2017-2018 dan pada tahun 2018-2019, Alfonso Areola terus menerima kenyataan pahit sejak musim lalu. Keberadaan Keylor Navas membuatnya tergusur dan akhirnya dipinjamkan ke Real Madrid. Hanya tampil 9 kali bersama Los Blancos, Areola akhirnya dikembalikan ke Paris Saint-Germain. Namun pada musim ini ia kembali dipinjamkan, dan kali ini ke klub Liga Inggris Fulham. Bersama The Cottagers, bintang keturunan Filipina ini sukses menjadi pilihan utama. Dan sejauh ini Areola sendiri tampil cukup baik dengan catatan 9 clean sheet. Namun kegemilangannya tidak mampu menyelamatkan Fulham yang terjebak di zona degradasi dengan berada di posisi ke-18. Meski begitu, performa kiper berpaspor Prancis itu tidak lolos dari perhatian tim besar Eropa. Dilansir dari Football Italia, Alfonso Areola kini masuk dalam incaran dua tim besar Serie A Italia sekaligus, yaitu AC Milan dan AS Roma. Fulham sendiri punya opsi mempermanenkan sang kiper. Namun langkah itu kemungkinan besar tidak diambil jika mereka terdegradasi. Sementara itu PSG tidak terlalu membutuhkan jasanya meski ia masih terikat kontrak hingga Juni 2023. Situasi inilah yang kemudian menarik minat AC Milan dan AS Roma untuk memboyongnya di bursa transfer musim panas. Apalagi Rossoneri dan Gallo Rossi memang sama-sama membutuhkan kiper baru. Seperti yang kita ketahui, AC Milan terancam ditinggalkan oleh Gianluigi Donnarumma. Kontrak sang penjaga gawang akan habis akhir musim ini, dan sampai saat ini belum ada kesepakatan soal perpanjangan kontrak. Sementara itu, AS Roma memang sudah memiliki Paul Lopez yang diboyong dari Real Betis pada bursa transfer musim panas 2019 yang lalu.
Namun performa kiper Spanyol itu tidak terlalu memuaskan sehingga Serigala Ibu Kota ingin mencari penjaga gawang baru. Di sisi lain, AC Milan juga diketahui memiliki sejumlah kiper bidikan lain, seperti Mike Maignan dari Lille. Sedangkan AS Roma juga dikaitkan dengan Pierluigi Gallini dari Atalanta.